Pemirsa, persis seminggu setelah pelabelan teroris oleh pemerintah pusat, kelompok separatis teroris di Papua kembali mengumbar aksi brutal. Kali ini menyasar gedung sekolah dasar dan puskesmas di distrik Ilaga yang dibakar. Setelah pelabelan teroris oleh pemerintah pusat, organisasi Papua Merdeka mengancam melancarkan teror kepada aparat keamanan dan para pendatang yang bermukim di Papua. Ancaman itu bukan pepesan kosong. Senin 3 Mei, kelompok separatis teroris kembali mempertontonkan aksi brutalnya di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Mereka membakar 5 ruang kelas gedung SD Mayuberi, rumah dinas guru, dan gedung puskesmas lama. Sangat disayangkan kelompok kriminal bersenjata ini melakukan hal-hal yang sebenarnya menurut kami ini sudah di luar kemanusiaan. Sekolah, puskesmas itu kan tempat untuk mendidik dan juga perawatan kesehatan bagi masyarakat orang Papua. Jadi memang tidak patut dilakukan. Ini sangat disayangkan. Bisa pastikan bahwa memang ini kelompok dari Lekagak yang melakukan pembakaran terhadap sekolah dan puskesmas. 2 hari setelah pembakaran, kontak tembak kembali pecah antara TNI Polri dengan kelompok separatis teroris di Kampung Kima, distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Menjawab aksi teror yang masih terus terjadi, 400 prajurit TNI AD dari Batalion Infanteri 315 Garuda Gunung Batu Bogor yang dijuluki Tim Pasukan Setan siap diberangkatkan ke daerah rawan Papua. Pasukan Batalion Infanteri 315 Garuda setelah diadakan pengecekan baik oleh Pangdam, kemudian Asisten Operasi Mabesat, kemudian Asisten Operasi Panglima TNI dinyatakan siap untuk berangkat tugas ke daerah Papua sebagai satuan pengamanan daerah rawan. Jumlah totalnya ada 400 orang, kemudian mereka sudah dipersiapkan dan dilatih selama kurang lebih 2 bulan. Mulai baik dari MTT, kemudian latih kompi, latihan kesiapan tugas operasi, sampai ke latihan pratugas operasi. Dan yang utama adalah mengantisipasi gangguan-gangguan yang akan datang dari kelompok separatis organisasi Papua Merdeka. Sementara Polri masih mengidentifikasi kelompok yang masuk dalam kategori teroris dan mengkaji pengiriman tim Densus 88 ke Papua. Ketika mereka telah diberikan label sebagai kelompok terorisme, tentunya dikenakan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Kapan Pak Densus 88 akan diturunkan ke Papua, Pak? Nanti masih dikaji oleh staf operasi Polri, mengkaji ini semua. Yang jelas TNI dan Polri telah ada di Papua. Selain melancarkan pendekatan kesejahteraan, pemerintah juga didorong melakukan pendekatan keamanan yang terukur berupa pemetaan kelompok teroris dan bagaimana cara tepat menanganinya. Siapa kelompoknya, siapa anggotanya, kapan mereka mau ditangkap, berapa lama waktu diperlukan, apakah 1 bulan, 3 bulan, dan sebagainya, dan perlu evaluasi dan sebagainya. Itu penting sekali. Nah, selain itu menurut saya juga perlu dilakukan pendekatan kesejahteraan. Bahkan menurut saya kalau ada isu-isu yang sifatnya lokal, misalnya bisa diurus oleh bupati, ya sudah biar bupati saja mengurus KKB misalnya, memberikan kesejahteraan, pekerjaan atau apapun, supaya mereka tidak bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata ini gitu. Nah, kemudian juga ada misal persoalan konflik antar suku misalnya. Itu kan tidak perlu kemudian dijadikan persoalan nasional gitu kalau memang itu bisa diselesaikan pada tingkat lokal begitu. Aparat memang perlu segera bertindak lantaran kelompok separatis teroris masih menebar teror di bumi Cendrawasih. Tapi di lain sisi, pemerintah juga harus tegas menentukan sikap. Apakah ingin menyelesaikan separatisme atau hanya sekedar menangkap pelaku teror? Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro This Week. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Kita jumpa lagi pada pekan depan. Selamat sore, sampai jumpa. Metro TV